Silakan mendengarkan. Apotheosis, Ascension to Go Chapter 1361, Battle. Diskusi semacam ini sangat antusias, tetapi kebanyakan orang hanya melihat cahaya perak terang diseret oleh Hua Tianming. Cahaya kadang-kadang meregang, kadang tajam, dan kadang berubah menjadi kipas, terkadang seperti gelombang. Faktanya, tidak banyak orang yang melihat pedang Hua Tianming. Sebenarnya ada banyak senjata sihir yang sangat kuat di alam semesta, dan mereka belum disebutkan namanya di tablet Wanling. Misalnya, cermin Qiangkun dari keluarga surgawi, dan gerbang dosa Tianzun yang asli. Cahaya di mata Hua Tianming berkedip, dan tembakannya seperti badai, jadi dia tidak menyakiti cahaya pahit di bawah kecepatan seperti itu. Cara lampu pahit ini terlalu aneh, memberi Hua Tianming firasat buruk. Ini adalah lawan yang bisa melihat masa depan. Oleh karena itu, kecepatan Hua Tianming sudah sangat cepat, tetapi lampu pahit perlahan dapat mengayunkan tongkat Zen 9 cincin untuk menahan serangannya. Karena lampu pahit tahu kapan itu akan meluncurkan pukulan fatal untuknya. Bahkan serangan balik, sekali, dapat membawa ancaman besar ke Hua Tianming. Kamu sepertinya bisa melihat masa depan, Hua Tianming berkata dengan lemah. Lampu pahit satu tangan, dan batang Zen 9 cincin sedikit menggigil. Bukan aku yang melihat masa depan, itu Maitreya. Maitreya itu akan menjadi Buddha masa depan. Hua Tianming tidak tertarik pada bagian depan mesin dalam Buddhisme dan Taoisme. Tangan itu sekali lagi didukung pada gagangnya. Meski begitu, aku memotong tongkat Zenmu. Bagaimana kamu bisa memblokir pedangku? Setelah suara itu jatuh, dia sekali lagi menarik keluar dari pedang, dari sarungnya, dan berubah menjadi streamer dan bergegas keluar. Luo Zeng pada bidak catur mengangguk sedikit, dan analisis Hua Tianming bukannya tanpa alasan. Di babak pertama ofensif agresif, dia mungkin tidak melukai lampu pahit, tetapi tongkat Zen 9 cincin dari lampu pahit telah merusak cincin. 9 cincin dari tongkat Zen 9 cincin dihubungkan oleh cincin itu, 9 dunia dengan cara Buddha. Yang kuat, bisa langsung terhubung ke tumpang tindih ke-9, di bawah saling terkait, bisa membuat orang kalah, tidak bisa ditarik keluar. Jadi melanggar takdir Hua Tian dari sebuah cincin sebenarnya telah mengambil keuntungan. Ketika Hua Tianming menginjak cahaya, wajah lampu pahit masih tidak memuaskan, tetapi dia masih menggunakan tongkat Zen 9 cincin untuk menahan pedang Hua Tianming. Dalam sekejap mata, Hua Tianming sekali lagi mengeluarkan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatan pedang itu begitu mencekik. Hei! Hei! Seiring dengan ledakan suara yang kencang, cincin emas lainnya pecah terbuka. Hua Tianming tidak ragu lagi, dan terus memangkas sekitar cahaya pahit. Segera setelah itu, cincin emas ketiga hancur. Keempat, jalan kelima. Ketika cincin emas terakhir dipatahkan, tongkat 9 cincin Zen asli dari martabat Bao Buang tiba-tiba menghilang. Zen 9 cincin ini dapat disegel sebagai artefak tertinggi, bergantung pada 9 cincin emas yang tertanam di dalamnya. Setelah cincin emas semua rusak, tongkat Zen juga turun ke tingkat. Saat ini, tongkat Zen ini mungkin hanya sebuah artefak. Kuil Lingyin. Biksu yang tak terhitung jumlahnya duduk di tanah dan berbisik. Hanya beberapa master yang memiliki harapan tinggi untuk foto ini. Tongkat Zen 9 cincin telah rusak. Kecepatan pedang anak ini tidak bisa diselesaikan, itu normal. Tapi semua orang tahu bahwa 9 cincin dan tongkat Zen itu terkenal di dunia Jiuhuan, tetapi mereka tidak tahu cara memperbaiki Tao. 9 cincin itu hanya belenggu. Cahaya pahit adalah kekuatan dari ini. Hei! Pedang panjang itu terselubung, dan Hua Tianming berdiri di sisi pedangnya. Dia bertanya dengan lemah. Selanjutnya, bagaimana kamu memblokir pedangku? Lampu pahit memandang tongkat Zen di tangannya, tetapi wajahnya tidak menunjukkan urgensi. Saya sangat nyaman, tetapi saya ingin melemparkan dunia 9 kali lipat. Dunia ini adalah gelembung mimpi, dan juga dapat diisi dengan Luo Dao. Seperti yang dia katakan, bagian atas batang Zen mulai melepaskan aroma berdarah, dari mana darah merah mengalir keluar dari bagian atas tongkat. Temperamen lampu pahit juga berubah drastis. Awalnya, dia adalah seorang biarawan kecil yang tampan. Pada saat ini, wajahnya menjadi canggung, tetapi ada temperamen keras di mata yang tenang. Shuru. Sebagai objek suci kuil Lingyin, Jiuhuan Zenwan jarang terlihat di dunia, dan bahkan di dunia ini, bentuk pertama dari Jiuhuan Zenwan sudah cukup. Tapi ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Salah satunya adalah dewa kejahatan, yaitu Shuru. 9 cincin hancur, dan Sura memiliki. Segera telinga lampu pahit ini perlahan-lahan menjadi tajam, dan seluruh orang tidak lagi seperti manusia, tetapi monster. Tapi satu-satunya suara masih luar biasa tenang. Inkarnasi Sura juga merupakan cincin agama Buddha. Namun, praktik agama Buddha Xiaoyan baik dan jahat. Dapat dikatakan bahwa ia bebas dari agama Buddha, tetapi ia tidak dapat membantu festival ini. Setelah kepahitan cahaya, itu untuk mengambil tongkat Zen dan menerapkan sedikit kekuatan ke bawah. Hei! Banyak retakan padat mulai menyebar di sepanjang titik batang Zen. Papan catur langit dan bumi setinggi 100.000 kaki tidak besar untuk militer. Di bawah cahaya ini, kekuatan bergelombang menyebar, dan seluruh papan catur berubah menjadi puing-puing, dan kemudian runtuh secara langsung. Hua Tianming mengambil pedangnya dan melayang di seberang lampu pahit. Dor, hati-hati. Menelepon. Setelah lampu pahit diubah menjadi Shuro, kecepatannya aneh. Dia melayang di udara, dan bayangan tongkat itu luar biasa. Hukum manjusri yang hebat. Setelah lampu pahit menyala, Hua Tianming juga menginjak lampu lagi. Metode manjusri yang hebat ini sangat setia, dan dengan bentuk Shuro pada saat cahaya pahit, ujungnya hampir tak terbendung. Hua Tianming juga harus mundur sementara. Namun, lampu pahit tidak ingin memberi Hua Tianming kesempatan, dan metode manuskrip yang hebat telah dibuat, dan bayangan tongkat menutupi langit dan menutupi hari. Hei!
Di bawah cahaya kaki Hua Tianming, seluruh orang itu seperti sebuah meteor, dan celah antara bayangan batang yang tumpang tindih terus bergerak. Walaupun bayangan tongkat itu padat, itu adalah bahkan lengan Hua Tianming belum terkontaminasi. Meskipun lampu pahit itu melambai-lambaikan tongkat, pada saat itu, salah satu muridnya mengungkapkan adegan lain. Meskipun pemandangannya sangat tiada banding, masing-masing gambar ini sangat berharga baginya. Itu adalah adegan setelah 3 napas. Setelah 3 napas, Hua Tianming tiba-tiba akan membungkus di belakangnya. 1, 2, 3. Setelah 3 napas, lampu pahit itu satu langkah di depan, dan tongkat backhand ada di belakangnya. Hei! Batang Zen sangat jauh menghalangi pedang Hua Tianming. Pedang Hua Tianming gagal bertahan, dan segera berenang menjauh, alisnya sedikit berkerut. Orang ini dapat melihat masa depan, dan langkah apapun dapat diketahui sebelumnya, yang benar-benar merepotkan. Pertempuran ini bahkan lebih sulit daripada imajinasi Hua Tianming. Ia dapat menembus 5 orang teratas. Tidak ada yang lemah. Tidak hanya semua aspek hampir sempurna, tetapi mereka juga memiliki beberapa kekuatan gaib. Melihat bayangan langit, terus menutupi dirinya, meninggalkan warna sejuk di mata Hua Tianming. Butuh cara yang berbeda. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia tidak pernah berubah pikiran, tetapi lampu pahit telah memimpin, dan dia bermaksud untuk menekan nasib Cina sampai akhir.